Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dengan NIM C0D022011 dari kelas E Perpajakan dengan mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan dan Pemungutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemotongan pajak penghasilan pasal 21, final, dan pajak penghasilan pasal 26 bagi SPLN. Kita memasuki ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembahasan yang kedua, pengertian pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pembahasan yang ketiga, hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Jika membahas pajak penghasilan, pasti Anda mendengar pajak penghasilan pasal 21. Kurang lebih sebenarnya pajak penghasilan pasal 21 dan 26 tidak berbeda. Yang menjadi perbedaan utama dan satu-satunya adalah status wajib pajak. Jika pajak penghasilan khusus wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka pajak penghasilan pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Tarif pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama itu ada tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas. Yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat insentif, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala, yang ketujuh premi swab, yang ke-8 perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Yang kedua ada tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama ada pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bukan termasuk objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada kantor perwakilan negeri asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik, yang ketiga orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama perwakilan diplomatik, yang keempat organisasi-organisasi internasional, yang kelima pejabat perwakilan organisasi internasional. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan asing. Cara menghitung pajak penghasilan 21 tenaga kerja asing atau TKA sama dengan perhitungan pajak penghasilan 21 umumnya. Namun, apabila karyawan WNA mulai bekerja dari tengah tahun atau setelah bulan Januari, maka perhitungan penghasilan disetahunkan. Misalnya jika karyawan asing mulai bekerja 1 Juli, maka penghasilan tetap dikalikan 12 bulan. Artinya meskipun pada tahun pajak bersangkutan mereka hanya bekerja dan menerima penghasilan 6 bulan, dalam perhitungan pajak penghasilan 21 WNA, penghasilan mereka dianggap setahun. Untuk karyawan asing, berlaku pada PTKP 2016 sebagai berikut. 54 juta untuk jadi karyawan, tambahan 4,5 juta jika menikah, tambahan 4,5 juta jika punya tanggungan 1 orang anak, 9 juta untuk 2 orang anak, dan 13.500.000 untuk 3 orang anak, maksimal 3 orang. Contoh pajak penghasilan pasal 26. Pak Klik seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek pajak penghasilan pasal 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya. Rumus pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pajak penghasilan 26. Tarif pajak penghasilan pasal 26 adalah 20%. Pajak penghasilan 26 atas hadiah adalah 200 juta dikali 20% sama dengan 40 juta.
Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Klik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta dikurang 40 juta sama dengan 160 juta. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.